spesifikasi untuk komputer paling sedikit Core i3. Kalau misalnya masih ada yang Pentium 4 misalnya, mungkin agak bersabar dulu ya, agak lama. Ini saya juga menggunakan kebetulan Core i5 ya. Jadi Core i5 kemudian 8 GB RAM-nya cukup lama ya, cukup lama juga. Yang mudah-mudahan nanti spesifikasi untuk video editing ini bisa ya, setiap komputer mengikuti ya. Jadi kalau misalnya minimal Core i3 ya, Core i3 4 GB sudah cukup. Oke, ini sudah saya buka aplikasinya. Oh ya, maaf saya belum record ini. Pak Alsi ada Pak Alsi? Ya Pak. Pak, tolong di record dulu Pak. Ini saya lupa zoomnya di record, belum saya record Pak. Oke. Coba ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Alsi. Jadi mohon maaf tadi saya lupa merecord kegiatan kita. Jadi karena memang buat laporan ya, laporan untuk kemudian masyarakat. Nanti kita harus ada salah satunya kegiatan ini harus direkam. Oke ya, kembali ke sini. Jadi aplikasi Camtasia yang sudah saya buka seperti ini modelnya. Oke, sampai sini dulu nih Bapak Ibu sekalian. Apa sudah dibuka aplikasinya? Pak Alsi mungkin untuk itu di unmute semua kali Pak ya. Biar nanti sekalian biar kalau misal mau menyampaikan langsung terdengar. Di unmute semua Pak. Jadi nanti kalau ada suara-suara noise nanti bisa di mute lagi. Bapak Ibu sekalian, sampai sini? Nggak bisa Pak, harus dari sononya unmute. Oh, dari sananya ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, apa ini sudah dibuka aplikasinya? Oke, kita nunggu ya. Nanti kalau misal di nggak bisa, nanti langsung di chatting nggak apa-apa Pak, belum bisa atau sudah, nah gitu. Jadi saya juga biar tahu perkembangan kira-kira masing-masing user itu sudah atau belum. Gimana Bapak Ibu? Sementara Pak, lagi dibuka. Siap. Oke, sambil nunggu ya. Ya sudah Pak. Oke, yang lain? Pak, maaf, untuk sementara mungkin guru belum ada, sebagian belum ada yang ini, mungkin belum yang install, jadi mungkin melihat dulu gimana Pak, maksudnya belajar sambil melihat pelan-pelan Bapak menjelaskan, biar kami nanti saling siap di grup kami. Oke, baik Bu. Oke, jadi terima kasih Bu. Oke, nanti saya lanjutnya, ini juga rekaman ini nanti recordnya kami kirim ya ke sekolah juga, mudah-mudahan nanti bisa diulang-ulang lagi. Oke, ya, baik, terima kasih Pak. Oke, saya lanjutkan lagi di sini. Setelah kita buka program Camtasia ini untuk pembuatan video pembelajaran itu sebenarnya banyak untuk aplikasi banyak. Jadi ada yang menggunakan After Effects, kemudian ada juga yang menggunakan Sony Vegas. Ya, kemudian salah satunya Camtasia ini yang paling mudah ya, mungkin paling mudah Camtasia, jadi tidak perlu basic yang kuat juga, nanti ini juga mudah-mudahan bisa dipahami karena memang simple ya, bagi saya simple, mudah-mudahan nanti juga bisa dipahami. Oke, kemudian setelah kita buka aplikasinya, yang pertama kalau punya materi berarti sudah disiapkan materi dulu ya, misalnya Bapak Ibu sekalian punya materi dalam bentuk PowerPoint misalnya nih, itu disiapkan dulu PowerPoint-nya Bapak Ibu sekalian, karena nanti kegiatan yang nanti dilakukan itu akan terekam di monitor masing-masing.
Ya seperti itu. Tadi seperti contoh yang saya sampaikan saya tampilkan di awal di YouTube gitu kan. Nah modelnya seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan di layar monitor itu akan terekam. Ya kemudian juga nanti video dari guru sendiri itu akan terlihat seperti itu. Ini nanti yang pertama seperti itu. Jadi setelah dibuka, kemudian disiapkan juga materinya, kemudian ada di ujung kiri atas ada tombol record. Nah, record ini nanti kita siap-siap berarti merecord apapun yang aktivitas yang ada di monitor kita akan terekam. Nah, saya klik record. Nah, seperti ini. Nanti di sini ada tanda garis putus-putus dash ya, garis dash ini. Jadi ini menandakan bahwa inilah area yang akan direkam. Kalau misalnya mau diatur sampai bawah, misal sampai sini, ya silakan. Jadi sampai bawah ini nanti terekam. Tapi kalau saya biasanya hanya monitor sampai untuk footer ini nggak terlihat. Kira-kira gitu. Jadi bisa terekam nih. Oke, kalau sudah kira-kira oke, ya nanti baru ada jendela di sini, jendela record nih. Nanti ini belum merekam ya. Setelah tadi kita klik record, nanti akan muncul pengaturan seperti yang tadi ya nih pengaturannya. Kemudian nanti muncul jendela buat record di sini. Ya, di sini kenapa kok kameranya off? Karena saya masih pakai menggunakan zoom nih. Jadi tidak bisa kameranya tuh dual kamera. Ya, jadi sebenarnya kalau kameranya hidup, nanti di sini ada gambar kita nih, jadi gambar dari monitor tersebut ya. Jadi siapa nih misalnya ini muncul di sini biasanya ya, tapi karena memang kameranya masih dipakai untuk zoom ini ya, kita aktivitas zoom, maka kameranya off. Kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Nah kalau sudah dipastikan oke, kemudian kita siapkan materinya sudah oke, misalnya contohnya saya juga menyiapkan materi misalnya. Misalnya 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 materi kita sudah siapkan. Ini yang bentuk video pembelajarannya menggunakan materi yang kita sudah ada. Nanti beda lagi video yang memang mengajar nanti guru itu hanya menyampaikan materinya tanpa melihat slide-nya. Jadi nanti ada animasi seperti di ruang guru seperti modelnya. Nah ini nih yang pertama dulu seperti itu. Jadi ini misalnya saya sudah siapkan materi nih contohnya. Jadi nanti segala kegiatan yang nanti kita akan lakukan akan terekam. Oke, misalnya saya sudah menyiapkan materi, saya kembali ke sini nih misalnya. Nah, kalau sudah siap semuanya, baru nanti klik record. Nah, di sini ya, direkam. Nah, kalau sudah oke, misal saya klik. Nah, ini aktivitas nanti yang akan kita lakukan akan terekam, Pak. Nah, mulai dari ini sudah mulai terekam aktivitasnya. Ya, baru nanti kita mengajar, menyampaikan materinya, misalnya seperti ini. Jadi apapun nanti kita jelaskan, hanya dari guru itu menjelaskan seolah-olah nanti di depan tuh siswanya. Nah seperti itu. Jadi ini kalau misalnya yang mata kuliah pelajaran teori ini biasanya lebih mudah nih teori. Kalau misalnya praktek kan memang harus ke praktek nih. Ya kalau teori kita mengajarkan seperti itu. Nanti mungkin kalau praktek kita nanti di yang kedua nih, yang mungkin sesi 2 itu pembelajaran seperti di ruang guru ya. Kemudian kita menyampaikan, kemudian ada animasi yang memang dijelaskan. Ya. Nah, ini segala aktivitas yang kita lakukan itu terekam ya. Misal kita sudah menjelaskan sampai selesai. Nah, baru kalau sudah tinggal untuk stopnya bisa tekan F10. Ya, tekan F10 nanti otomatis stop. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah, nah ini bentuk record yang tadi saya lakukan, gitu ya. Coba saya buka. Nah, mulai dari ini sudah mulai terekam aktivitasnya, ya. Baru nanti kita mengajar.
mengajar, menyampaikan materinya, misalnya seperti ini. Jadi apapun nanti kita jelaskan, hanya dari guru itu menjelaskan seolah-olah nanti di depan tuh siswanya. Nah seperti itu. Jadi ini kalau misalnya yang mata kuliah pelajaran teori, jadi ini hasil rekamannya Bapak Wi ya. Jadi hasil rekamannya kita nanti bisa edit. Misalnya bagian mana yang misal kita potong nih misalnya. Jadi pemotongan misalnya contohnya nih mengajar, menyampaikan materinya. Kita nanti bisa edit sebelum dipublish. Misalnya kita cek dulu nih sampai selesai bagian mana yang kira-kira kita mau edit atau mau potong. Nah ini untuk editnya, misal pemotongan saja nih. Sebenarnya nanti banyak ya. Nanti di tools-tools yang di sini kita banyak. Nah misalnya saya mau potong di area detik ke sekian, misal detik ke menit ke 11, detik ke 25 nih sampai sini ya. Ya, dari sini dari menit 10 sampai ke 11:23 nih misalnya. Ya, detik ke 10 sampai ke 11, misal seperti ini. Nah, area ini kita mau potong nih misalnya ya. Jadi tinggal setelah terseleksi seperti ini tinggal potong. Kalau misalnya kita mau edit nih, mana yang harus ditampilkan. Ya, kira-kira itu. Jadi kalau misal saya coba jalankan, nah langsung kepotong. Ya, jadi apa? Seperti ini. Menyampaikan materinya. Jadi ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, setelah misalnya sudah melalui proses editing, baru nanti proses render ya. Jadi sebenarnya mudah ya, sangat mudah sekali. Jadi setelah kita mengajar, kemudian filenya otomatis nanti setelah recordnya itu kita stop dengan F10, nah baru nanti masuk ke proses editing. Nah misalnya nih setelah selesai proses editing, tinggal di menu share di sini, ya menu share, pilih local file. Nanti kita akan render di komputer kita sendiri. Local file. Nah baru setelah itu muncul jendela untuk wizardnya pengaturannya. Nah kita bisa atur nih, ya. Misal hanya MP3 ukuran 720 pixel atau 1080 pixel. Ya kalau ingin lebih tajam ya 1080 hanya saja. Nanti filenya kalau misalnya lebih dari 1 jam biasanya itu gigaan ya. Untuk file size-nya bisa sampai giga. Nah, kita untuk standarnya misalnya untuk ya tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, pilih yang 720 pixel. Ya, gini ya. Jadi pilih yang up to 720. Nah, tinggal setelah itu next. Ya. Kemudian kita namakan ini namanya filenya apa, kemudian foldernya di sini direktori menyimpannya. Misalnya saya klik, ya, saya simpan di direktori PKM misalnya. Di sini, ya misal di sini ya, saya simpan tes video. Misal namanya tes video, disimpan di folder tadi ya, di PKM Unsuria Joshua misal. Kemudian kalau sudah, tinggal finish. Ya, kita finish berarti nanti proses render di sini. Biasanya proses render ini tergantung spesifikasi komputer masing-masing. Ya, kalau misal spesifikasi komputer misalnya di Pentium 4, ya tergantung nanti bisa lama nanti rendernya. Ini yang paling langkah finishingnya yang paling berat di sini. Ya, kalau misalnya ke cancel ya sudah selesai. Atau misalnya lagi render kemudian mati, kalau laptop mungkin bisa dilanjut karena pakai baterai ya. Kalau nggak pakai baterai dia langsung mati. Kalau yang pakai PC dia langsung mati, ya berarti ngulang dari awal. Nah ini proses render ini biasanya kalau memang filenya itu sudah sampai 30 menit sampai 1 jam, biasanya agak lama. Ya, ini kan karena memang tadi berapa detik nih agak lumayan cepat. Ya kira-kira kita tunggu sampai selesai, misalnya tunggu sampai selesai sampai 100%. Nah baru nanti videonya kita lihat. Sebentar. Saya ngecas baterai dulu. Nanti juga Bapak Ibu sekalian, kalau rekan-rekan dosen, kalau misalnya ada program lain selain Camtasia, nanti bisa disampaikan nanti ya, bisa disampaikan, tidak harus menggunakan
paling mudah itu mana nih? Kalau misalnya menggunakan Camtasia paling mudah ya silakan. Tapi ada juga misalnya menggunakan yang lain silakan. Nah, ya ini prosesnya sudah selesai. Ya, di proses rendering sudah selesai. Saya klik finish ya. Oke, saya cek coba filenya tadi. Nah, di sini saya lihat ya, Bapak Ibu ya. Jadi sudah dalam bentuk video, saya coba buka. Nah, tadi ya, jadi rekaman tadi mulai sudah selesai di sini tasnya. Ya, baru nanti itu penentu tugas kalian ya. Pilih salah satu temanya untuk ditanya. Iya. Silakan, di sini ada beberapa siswa atau gimana Bu ya? Belum, nggak ada siswa sih Pak. Oh nggak ada. Oke, silakan. Jadi ini Pak, kayaknya ini saya rasa guru-guru juga terlalu cepat ya ini dari awal masuknya aja mungkin saya pikir guru-guru belum ada yang paham ini. Oke. Jadi ini nggak apa-apa, nanti kita juga nanti ulang lagi Bu ya, nanti ulang lagi seperti apa. Yang penting kalau yang sebenarnya kalau sudah diinstal otomatis biasanya kalau misalnya langsung praktek itu enak, nanti langsung tanya itu enak sebenarnya. Ya, tapi kalau memang ada yang beberapa sebagian besar belum diinstal ya tidak masalah, nanti tinggal lihat apa yang nanti kita lakukan, baru nanti boleh saat bertanya gini Bu, misalnya saat di jalan misalnya nih, saat berusaha menjelaskan, Pak saya mau nanya ya, silakan saja Bu, gitu Bu ya. Oh ya. Oke, ini sebenarnya sampai sini. Kalau untuk video gitu, biasanya kan guru-guru bikin video satu gitu, nggak bisa langsung full gitu. Itu bisa gampang masukinnya apa gimana nih Pak? Maksudnya yang tingkatan tadi kan belum terlalu paham tuh naruhnya kemana gitu. Kemudian video kedua di sebelah mana, video ketiga di sebelah mana gitu. Oke, baik. Nyambung video atau nyambung foto gitu. Oke, baik Bu. Ini pertanyaannya bagus nih ya, pertanyaan sangat bagus. Ini tadi hanya satu rekaman Bu ya. Nah, bagaimana Pak misalnya kalau guru-guru nih sudah punya video nih, misalnya menggunakan HP misalnya Bu ya, menggunakan HP, kemudian ada video 1, video 2, video 3, itu masing-masing scene ya, scene 1, scene 2, scene 3. Nah, modelnya nanti sebenarnya seperti ini. Nanti kita coba praktekannya. Jadi nanti bisa dipisah-pisah seperti ini. Ada juga misal kalau misalnya hanya foto-foto, ya aplikasi bukan Camtasia lagi kalau foto-foto ya. Kalau misalnya memang dari foto-foto kemudian digabungin ya, itu beda lagi. Oke lah, nanti kita coba dari awal Pak Bu ya. Kita coba dari awal nih, coba saya close dulu seperti ini. Nah di sini contohnya misal saya punya 1, 2, 3, 4 video nih ya. Misal nanti kita coba contohnya mau digabung-gabungkan gitu Pak Bu ya. Oke. Nah, ini saya kembali di awal. Jadi yang sudah install software Camtasia, otomatis nanti di komputer atau di laptop atau di PC ya, nanti ada icon Camtasia 2019. Kalau yang ini biasanya ada di ini ya, Camtasia. Biasanya ada di desktop nanti Bapak Ibu sekalian. Ini yang ikonnya modelnya seperti ini. Di huruf T pemulihan Smith. Ya. Huruf Smith itu Pak Murian. Nah, sini ya. Di TextSmith. Jadi kalau yang belum ditaruh di desktop, biasanya ada di folder TextSmith sini. Ya, kemudian saya klik. Ya, Bapak Ibu ya. Jangan yang Camtasia Recorder langsung di ini saja langsung. Nanti biar muncul aplikasi Camtasianya. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini tergantung dari spesifikasi komputer masing-masing. Ya, kalau spesifikasi komputer masing-masing sudah minimal Core i3 RAM-nya 4 GB, itu sudah cukup lah, sudah cukup. Tapi kalau mau ditingkatkan lagi ya lebih baik. Ya, kalau untuk software animasi, video editing biasanya memang membutuhkan resource yang cukup besar ya, atau misal spesifikasi komputer atau hardware-nya yang cukup besar. Oke, kita tunggu ya. Ini Pak Sapri di rumah Pak? Iya Pak.
Kirain mampir ke kampus Pak bareng kan. Pengen nih Pak, udah lama. Libur ya. Bapak Ibu sekalian libur juga ya Sabtu ya, Sabtu Minggu ya. Kecuali Pak Hari mungkin, Pak Hari Purwanto mungkin ya. Luar biasa. Di sini juga ada Pak Harimatik. Kalau saya lihat Pak Harimatik, saya sambil nunggu ya, sambil saya lihat-lihat satu-satu. Pak Harimatik juga sama nih, lagi kerja kayaknya nih Pak Harimatik ya. Ada 3 Zoom Pak Murian. Oh 3 Zoom ya. Oke. Di Kemendikbud Pak ya. Oke. Nah Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan lagi. Nah setelah tadi diklik aplikasinya, ya aplikasi Camtasianya di TouchMeet Camtasia, kemudian muncul jendela Get Started seperti ini. Nanti pilih New Project aja Bapak Ibu. Ya, pilih New Project di sini. Oke, nanti muncullah dashboard seperti ini nih. Ya, dashboard Camtasianya. Ya, kalau yang kemarin link yang saya kasih diinstal sama seperti ini. Ya, tapi kalau misalnya memang nanti ada yang mau download lagi, kalau nggak salah sudah ada yang tahun 2020, 2021 mungkin ada ya, saya masih menggunakan tahun 2019 ya, tinggal nanti sebenarnya sama ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, misalnya tadi langsung saya jawab pertanyaan ya, Bapak Ibu ya, dari Ibu siapa tadi ya? Paima. Ibu Paima. Paima ya, maaf tuh, soal di monitor saya nggak kelihatan, Oke, jadi tadi pertanyaannya bagaimana kalau misal guru-guru itu sudah punya video, kemudian nanti digabung-gabungkan, kira-kira gitu Pak Bu ya. Nah, misalnya sama, saya sudah punya video nih, 1, 2, 3, jadi mau digabung-gabungkan, misalnya contoh saja nih, misalnya ini ya, 2, di blok aja, klik. Jadi caranya hampir sama seperti kalau kita biasa menggunakan aplikasi-aplikasi desain grafis atau multimedia, ataupun yang lain juga sama ya, caranya bersama. Ada beberapa cara. Jadi pilih ke foldernya, misal seperti ini, saya pilih 2, tinggal klik kontrol ya sini, atau biar sekalian ya, atau satu-satu ditarik seperti ini, saya klik ya, tarik, arahkan ke icon Camtasia. Nah, kalau sudah muncul tanda plus seperti ini, bisa lepas di sini. Saya lepas. Nah, baru nanti ini video yang pertama. Ya, video yang pertama. Ya, kemudian ada juga cara kedua, misalnya bisa file importnya di sini, file import media. File import media, misalnya saya klik ini, open. Ya, dan ini muncul ke media gini nih, kita tinggal tarik, yang tarik, misal arahkan ke sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekarang saya punya 2 video yang berbeda. Nih, 2 video yang berbeda. Kalau misal banyak, ya sama caranya, tinggal file import boleh, atau misal dari folder yang dimana nyimpan videonya, langsung tarik ke aplikasinya. Itu ada 2 cara sebenarnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, sampai sini nih, sampai sini bingung atau tidak? Atau lanjut? Lanjut Pak. Ya, lanjut ya. Jadi kita misalnya 2 video Bu ya. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu sekalian punya beberapa video, ya caranya sama ya, caranya sama, tekniknya sama, tinggal nanti digabung-gabungkan aja. Jadi kalau misalnya track 1 video yang pertama, track 2 video yang kedua, ya gitu. Bisa juga kalau misalnya ini bisa digabungkan seperti ini Pak Bu. Caranya gimana? Tinggal diklik ya, yang video ini yang kedua, misal saya klik, tarik, tekan, tarik ke bawah. Ini digabungkan. Atau misalnya ya dibiarin biar satu track misalnya. Ini biasanya kalau misal buat editing kayak buat YouTuber nih biasanya ya, seperti ini ya editingnya. Jadi editing dasarnya seperti ini. Nah misalnya nih coba saya ini ya jalankan. Assalamualaikum teman-teman. Saya Muhammad Arifin Hakim. Ini adik saya namanya Najwa. Buat podcast bisa ya Pak Murian ya? Bisa Pak, bisa. Nah, itu langsung ya Bapak Ibu. Jadi langsung nyambung ke video kedua. Seperti itu. Nah, hanya saja ini belum saya edit. Nah, kebetulan nih sekalian saja yang ini kenapa kok background-nya hijau seperti ini ya? Background hijau. Kenapa biasanya kalau di video editing ada nama istilahnya untuk green screen atau chroma key. Jadi
untuk menghapus atau mengganti background yang sudah ada, biasanya kita menggunakan background hijau. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian lihat yang background saya yang di Zoom itu kan bentuknya buku perpustakaan, itu sebenarnya di belakang saya itu background hijau Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi biar lebih stabil ya. Jadi makanya ini contohnya aja kalau buat editing biasanya backgroundnya di hijau. Ya. Sama seperti pembuatan film-film animasi ya, itu sebenarnya kan di satu ruangan, hanya saja ruangan itu nanti ditutup semua dengan background hijau. Yang sampai seperti itu biar nanti kalau misalnya nih mau editing video ya. Gitu ya Bapak Ibu ya, nanti ini sekalian saja. Dan mau saya editing, mau ganti backgroundnya nih, backgroundnya hijau ini nih, misalnya sekalian saya edit gitu kan. Nah background hijau ini saya mau ganti background ini. Ya, hanya saja ini yang ada tulisannya dihapus. Tadi cara menghapusnya sama, misal dari sini nih, oke, saya tekan yang hijau, saya tarik seperti ini, tinggal delete aja, tekan delete pada keyboard, ya, itu otomatis terhapus. Nah, seperti ini. Nah, ini kan yang nampil hanya video atas ya, misalnya berarti. Jadi ini saya arahkan yang video yang pertama saya tempatkan di atas ya, jadi nanti yang nampil video ini di atas. Hanya saja nanti backgroundnya saya mau ubah, misalnya nih sekalian Bapak Ibu ya. Tapi kalau yang tadi bisa pertanyaannya ada beberapa video, hanya seperti ini aja Bapak Ibu ya, tinggal sambungkan saja video 1, video 2, video 3, nanti otomatis nyambung ya, otomatis nanti dari ini langsung ke video berikutnya. Kira-kira gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini misalnya saya mau ganti background, syaratnya background hijau Pak. Bagaimana Pak kalau background yang lain? Jadi kalau saya belum nyoba background lain atau biru atau yang bahkan kembang-kembang misalnya ya, jadi biasanya kalau saya editing video itu yang saya menggunakan background hijau gitu Bapak Ibu. Nah, misalnya seperti ini ya. Jadi saya ingin backgroundnya hijau ini ya, backgroundnya hijau ini saya ganti background yang tadi ya, yang ada papan tulis misalnya ya, tinggal saya klik video yang akan diganti backgroundnya nih, video yang akan diganti backgroundnya, kemudian di menu media di sini, media ada, kita klik more ya, klik more di sini, kemudian pilih visual effect ya, saya klik visual effect ya, kebetulan di sini cukup banyak ya. Nah, pilih yang remove a color. Ya, ini saya tinggal klik, tekan, arahkan ke video yang dimana kita mau edit. Nah, kalau sudah tanda plus seperti ini nih, contoh ada tanda plus, saya lepas kliknya. Oke. Otomatis nanti ada pengaturan di propertiesnya nih, pengaturan seperti ini. Tinggal di bagian color, ya saya klik sini. Kemudian select colornya, misalnya mana nih bagian yang mau dihilangkan, hijau ya, misalnya seperti ini, saya klik. Nah seperti itu ya. Jadi contoh misal saya buka. Assalamualaikum teman-teman. Saya Muhammad Arifin Hakim. Ini adik saya namanya Najmi. Ini kan hari Sabtu, jadinya Mas Hakim dan Najmi libur sekolah. Habis itu Najmi dan Mas Hakim mau bermain tinjuan ya teman-teman. Nah kira-kira gitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi diganti backgroundnya seperti itu ya. Oke, untuk pertanyaan tadi ya, tinggal digabungkan video masing-masing ya. Jadi ini video 1, 2 dan seterusnya. Nah untuk cara editnya seperti itu. Oke, mungkin sampai sini Bapak Ibu sekalian, ada yang ditanyakan dulu? Silakan. Ya, biar saya kelihatan semua. Ini contohnya nih, kayak background di saya kan backgroundnya perpustakaan, ini bisa diganti. Kalau di Zoom itu kan kalau misal saya tunjukkan aslinya, misal seperti ini Bu ya, saya coba hapus nih untuk videonya, saya nonton. Sorry.
memalukan nih. Backgroundnya hijau Bapak Ibu. Ya, sebenarnya backgroundnya hijau karena memang saya pasang ada backgroundnya, jadi tinggal klik backgroundnya seperti itu. Ya. Oke, sampai sini ada ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Sebelum dilanjut, sebenarnya untuk teknik dasarnya seperti itu Bapak Ibu. Ya, teknik dasarnya hanya sampai situ. Ya, untuk pembuatan video pembelajaran. Nanti terkait video pembelajaran seperti apa nanti dari Bapak Ibu sekalian yang misalnya materinya apa, misal tentang atau PPKN atau IPA apa misalnya ya. Jadi itu seperti itu. Jadi kalau misalnya memang ada slide-nya, tekniknya, caranya seperti yang di awal saya sampaikan. Ya, tinggal direkam gitu ya. Kemudian, Ya, mohon izin Pak, nanya sedikit. silakan Pak. Kalau misalnya Pak, kita untuk recordingnya itu Pak, misalnya kita pengen buat podcast ya Pak. Kemudian recordingnya itu kita menggunakan untuk soundnya kita menggunakan mixer. Kita menggunakan mixer, lalu biasa rekamannya kita menggunakan handphone biasa. Nah, apakah dengan aplikasi ini Pak, dia bisa langsung kan pasti kan terpisah ya Pak ya, terpisah antara videonya dengan soundnya ya Pak, karena soundnya kan dia masuknya langsung ke PC. Karena kita nyimpan suaranya di PC, tapi gambarnya kan ada di handphone Pak. Nah, dengan aplikasi ini Pak, Canvas ini apakah bisa nanti di merge Pak? Ya. Jadi dengan menggunakan iya. Oke, terima kasih Pak Hari. Ini pertanyaannya yang belum saya pernah lakukan, Pak. Jadi saya belum pernah podcast itu kan misalnya. Jadi belum pernah ya. Jadi kalau secara teknis saya belum pernah, Pak. Ya, secara teknis tadi ya untuk Kampas ini di podcast itu saya belum pernah. Ya, terus terang jadi saya mau menjawab takutnya ngarang dan salah seperti Pak Hari ya. Jadi nanti kita coba nanti Pak, setelah ini mungkin ya, setelah ini saya coba. Tadi ini pertanyaannya bagus, podcast juga saya belum pernah aplikasi itu Pak ya, di handphone Pak ya, Pak Ari. Iya Pak, jadi rekamnya di handphone, tapi soundnya kalau di handphone itu kan kita kalau ngerekam itu kan kadang-kadang suaranya itu nggak stabil ya Pak. Kadang dapat bagus, kadang dapatnya nggak bagus. Nah kemudian supaya dia bagus, nah kita menggunakan mixer. Jadi dari mic itu Pak, kita langsung masuk ke mixer untuk proses suaranya sehingga suara yang dihasilkan itu benar-benar stabil dan empuk gitu loh Pak. Oh, nah, jadi kayak di Kobuser lah gitu kan, suara itu kan bagus tuh Pak, harus stabil kan. Jadi apakah dengan dua channel ini dengan menggunakan aplikasi tadi Canvas tadi apakah bisa gitu loh Pak? Itu sih Pak Murian. Oke, terima kasih Pak Ari. Ini mungkin gambaran saya sendiri Pak ya, gambaran sendiri. Jadi kemungkinan dari podcast ke yang mixer tadi ke laptop itu, mungkin kan ada rekaman dulu Pak ya. Mungkin rekaman itu nanti sudah jadi bentuk video, nah baru diedit di Camtasia. Kemungkinan seperti itu bisanya. Gitu Pak Ari. Ya, gitu. Saya apakah dia bisa ngambil antara video dan soundnya Pak, dua channel gitu Pak? Nah itu dia, yang itu belum teknisnya belum saya pernah lakukan. Bahkan saya takutnya kalau saya belum pernah lakukan kemudian jawab nanti malah tambah nggak bisa. Gitu Pak Ari ya. Tapi kalau gambaran saya sendiri, rekaman yang dari tadi handphone kemudian sudah dikombinasi dengan mixer itu mungkin sudah dalam bentuk video gitu ya, sudah tersimpan, sudah kerender, baru nanti bisa diedit. Paling sementara itu Pak Ari jawabannya Pak Ari. Pak Murian. Ya silakan Pak. Ya, yang tadi sepertinya yang Pak Hari tanyakan tadi bisa Pak Murian lakukan waktu pas Pak Murian buka recorder itu di bawah kan tadi ada kamera off on itu Pak. Jadi kalau Bapak kita buka off atau kalau kita buka on, berarti itu akan tampil wajah kita dan suara juga akan masuk langsung dengan stabil. Barangkali nanti untuk perapian suaranya biar nggak ada noise atau apa ya, kita harus bersihkan dulu dari noise yang ada di belakangnya. Jadi prosesnya tetap diedit nanti kalau seandainya ada suara latar yang lain yang masuk. Oke, terima kasih Pak Sabri. Jadi mohon maaf nih karena memang saya belum saya sendiri belum melakukan, jadi belum ada jawaban yang pasti gitu ya. Tapi mudah-mudahan tadi jawaban Pak Safri mungkin sudah pengalaman, mungkin bisa. Ya kira-kira gitu Pak Ari ya. Nah ada lagi nanti sebelum nanti saya ulang lagi dari awal caranya membuat recordingnya seperti apa di Camtasia. Tadi kan Bapak Ibu sekalian nanti ada minta diulang lagi ya, diulang nanti kayak habis ini. Kita diskusi dulu, baru nanti diulang. Kira-kira Bapak Ibu, silakan ada yang disampaikan, ada ditanyakan, silakan.
Izin Pak Murian. Seperti apa? Pak Murian. Ya, silakan Pak Sultoni ya. Ya Pak. Pak, saya mau menanyakan masalah menyambung video tadi. Kan ada track 1, track 2, track 3 gitu kan. Ya, Pak. Itu kalau menyambung itu harus dalam satu track atau track 1 terus yang sambungannya di track 2, sambungannya lagi di track 3 atau gimana? Atau bagaimana penjelasannya, Pak? Oke, terima kasih Pak Sultoni ini. Jadi bagaimana tadi menyambungnya untuk beberapa video, contohnya kan 2 video tadi Pak ya. Ya. Jadi apakah bisa beda track atau satu track? Gitu Pak Bobi ya. Nanti saya share dulu nih. Jadi seperti ini tadi ya, kita punya 2 video. Jadi untuk defaultnya saat kita import ke aplikasi ini, jadi dia hanya track masing-masing, ke track masing-masing Bapak. Ya, defaultnya. Tapi kalau bisa pertanyaan, bisa nggak di dalam satu track? Bisa. Nah, setelah diimport seperti ini nih, ini kan beda track Pak ya? Ya. Baru nanti saya arahkan, ini misalnya nih saya pindahkan ke atas, tinggal diklik, ya, yang bagian ini, track 2 misalnya, tekan, tarik, nah seperti ini Pak. Jadi dalam satu track, seperti itu. Bisa, ya, itu. Kira-kira itu maksudnya. Jadi Pak Sultoni, jadi bisa beda-beda track, bisa satu track. Nah hasilnya bagaimana? Sama, ya hasilnya sama. Cuman bedanya kalau ini kita mau editing, biasanya nanti kita bisa beda track ya. Kalau misalnya sampai sini, nah itu proses editing aja Pak. Tapi kalau misalnya sudah satu render, sudah oke. Misalnya satu track pun tidak masalah. Kira-kira gitu Pak Sultoni ya. Kalau beda track tadi, terus ada overlap tadi, jadinya gimana Pak? Jadi tidak ketemu pas nyambungnya, tidak pas ketemu, tapi dia agak menjorok lebih awal gitu, lebih masuk. Oke, jadi bisa seperti ini. Jadi pas tidak ketemu, dia akan hitam, Pak. Nah, hitam seperti ini baru muncul. Harus disambungkan seperti ini. Nah, kalau overlap Pak, misalnya beda track, terus dia malah lebih overlap. Bisa seperti ini, lebih seperti ini, Pak. Nah, betul. Jadi background itu akan tampil sebelum Jadi akan tampil seperti ini Pak nih. Kalau saya pelan-pelan, nah dia akan tampil sebelum track yang pertama selesai. Gitu. Biasanya nanti kalau ada proses editing lagi, jadi proses ada namanya transition di sini nih. Ya, transisi di sini ya. Jadi contohnya misal saya masukkan transisi model seperti ini ke sini Pak. Jadi ada transisinya nanti sebelum ke sini Pak. Ya. Isi tinjuan ya teman-teman. Isi tinjuan. Di Camtasia biasanya kalau untuk video editing lagi khusus beberapa track, saya menggunakan beda aplikasi lagi Pak. Jadi saya familiar untuk editing video ini dalam jumlah track yang banyak, itu saya menggunakan Sony Vegas. Nah, tapi ini kan karena memang untuk hanya video pembelajaran dan mudah-mudahan mempermudah ya. Ini saya aplikasi yang paling mudah yang mudah dipahami, salah satunya di Camtasia ini. Jadi saya menggunakan Camtasia untuk membuat video pembelajaran, direkam. Kalau di Vegas itu kan tidak ada untuk rekam. Nah, kebetulan di Camtasia ini sekalian rekam, kemudian bisa juga editing video. Kira-kira gitu, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak Murian. Sama-sama, Pak Sultoni. Baru kelihatan nih, baru melihat ya Pak Sultoni ya. Kita biasanya lewat chatting aja, Pak ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan vaksinasi selesai bisa dibolehkan ketemu langsung gitu Pak ya. Ya, semoga Pak. Amin. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Atau ditambahkan rekan-rekan dosen? Bu Faiman? Sudah Pak, sudah jelas. Terima kasih tadi penjelasannya cukup. Rekan-rekan lain silakan. Atau misalnya ada rekan dosen lain ingin menyampaikan sesuatu silakan. Pak Murian, izin bertanya Pak Murian. Ya, Pak Safri ya. Ya, yang paling bagus itu ketika kita membuat tampilan video itu di layar dimensinya itu pakai berapa ya Pak Murian supaya nanti ketika kita berikan ke siswa mereka nyaman, eye catching lah itu Pak. Oke. Jadi terima kasih. Ini seperti ini nih. Jadi enaknya diskusi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya permasalahan atau misalnya yang ingin seperti apa sih tadi pertanyaan Pak Safri, bagaimana ukuran berapa yang kira-kira
biar catching ke mahasiswa nih atau ke siswa, jadi nanti disampaikan ke sana seperti apa. Ukurannya sebenarnya kalau untuk tadi ya untuk pembuatan video pembelajaran itu kan itu otomatis di layar monitor masing-masing Pak Sapri. Nah ini terkait nanti kalau misalnya dalam bentuk file video, nah, ukurannya seperti apa? Nanti tadi saya sampaikan. Ya, tadi ukurannya seperti ini Pak. Jadi ukurannya saat kita render, seperti ini Pak. Misalnya sini di share, kemudian local file ini Pak. Nah ini ada beberapa ukuran Pak. Memang sih yang paling enak, nyaman, ya resolusinya lebih tinggi, lebih bagus Pak. 1080. Ya, jadi cuman hanya saja kalau misal kita pilih yang 1080 ini, nanti file size-nya terlalu besar. Walaupun nanti bisa juga dikompres juga ya, tapi menggunakan aplikasi lain. Ya, biasanya kalau untuk standar kalau misal saya upload di YouTube, saya menggunakan yang 720 Pak. Ya. HD ya Pak ya? Iya HD, ini otomatis sudah HD Pak. Ya, pilih yang 720 ini. Jadi otomatis nanti ya filenya tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, nyaman. Soalnya sakitnya kalau misalnya sudah ini kita rekam sampai 1 jam 2 jam menggunakan 1080, rendernya sendiri lama Pak. Iya, hasilnya bagus memang, hasilnya bagus. Cuman rendernya terlalu lama, size-nya terlalu besar. Kira-kira gitu Pak Sapri. Ya, baik Pak, ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini di sini ya untuk finishingnya kita pakainya 720 standar aja. Tapi kalau memang buat konsumsi pribadi, misalnya pengen jelas ya silahkan yang 1080 tidak apa-apa. Ya. Kalau misalnya memang durasi waktunya hanya 10 menit misalnya atau misalnya 20 menit bisa menggunakan 1080. Ya, seperti itu. Pemurian, saya pas ada lihat nih di capture bawah pemurian ada dimensi 1360 732. Apa itu maksudnya pemurian? Tadi minum obat jam berapa? Jam 8 nih. Lewat ya. Loading nih, Pak. Caranya terdengar pemurian? Ya, Pak. Nah, di capture bawah pemurian di tempat bagian rek itu rekam di pojok bawah sebelah kanan kan ada di situ dimensi 1360 732. Bosku mau kemana Bosku? Bosku mau kemana? Nah, Bosku mau kemana? Di sini nggak di mana ya Pak ya? Di layar yang di pemurian nih, di layar tadi, di layar rekaman. Di mana tuh? Yang di layar rekaman. Yang Bosku mau ini kemana? Pemurian record ya. Oh, kata ayah suruh aja. Ini? Iya, pegang dulu ya kalau mau diajak ya. Taruh aja, kamu bubut aja. Pakai sekarang. Ya. Di situ kan ada 1920 1012 tuh. Itu apa tuh maksudnya? Oh ini. Ya. Ini oh iya oke. Ini ukuran dari monitor saya, Pak. Nah. Oh. Ya, ini ukuran dari monitor ini. Kalau misalnya saya kurang ini misalnya ini seperti ini, Pak. Jadi akan belum ada yang Pak. Jadi ukuran dari capture monitor yang kita ada, yang kita punya nih di sini, ya komputer masing-masing. Kalau misal saya mau capture-nya di sekian, misalnya dia ukurannya segitu. Jadi ukuran dari pixel monitor masing-masing gitu Pak Sapri. Pak. Oke silakan. Yang lain ya seperti itu Pak ya. Ya. Terima kasih. Oke, sama Pak. Alhamdulillah. Oke, yang lain silakan Bapak Ibu. Ada yang mau sharing atau yang lain silakan. Nah, sebenarnya untuk materi pembelajaran ini, pembuatan video pembelajaran ini sangat mudah sebenarnya. Hanya nanti tinggal dari kita nih sebagai guru atau dosen menyampaikan materinya itu yang lama sebenarnya. Kalau untuk teknis pembuatannya sih cepat Pak Bu. Kira-kira gitu Pak Bu ya. Silakan ada ditanyakan lagi. Pak Dedi misalnya mau menambahkan, Pak Hari. Di situ ada Pak Dipo. Ini kebetulan dosen-dosen tuh ada beberapa kegiatan ya, sama ya. Ada kemarin link untuk webinar Kemendikbud. Silakan Bapak Ibu yang lain. Bagus deh, sunset. Foto. Ada yang mau sharing lagi, silakan. Pak Abdul Qadir, bagaimana Pak? Ada yang tidak disampaikan atau seperti apa? Lihat nih, ada Bu Suci yang mau jadi YouTuber.
secara garis besar seperti ini. Bu Suciati? Iya juga tuh. YouTuber ya Bu Suciati ya? Kalau YouTuber biasanya kameranya bagus-bagus gitu ya. Kemudian pasti bisa editing lah, rata-rata bisa editing. Bu Yo gimana Bu Yo yang mau jadi YouTuber nih? Ada yang mau ditanya Bu Yo? Oke, silakan kita diskusi aja Bapak Ibu ya. Saya ajak diskusi aja nih. Kebetulan memang saya juga tahu di sini gambar semua, dari videonya sebagian besar tidak dinyalakan. Jadi kita mau diskusi juga bingung nih ngobrolnya sama foto nih. Ya kalau bisa sebenarnya nih seperti ini video dinyalakan semua. Ya, jadi saya juga tahu nih sama waktu saya mengajar ke mahasiswa juga sama Pak Bu sekalian. Jadi saya mewajibkan mahasiswa untuk menyalakan videonya semua. Ya, biar apa? Biar saya ngobrolnya sama ada videonya, bukan sama foto. Ini maaf Bapak Bu ya. Jadi lebih nyaman seperti itu. Kita sudah jauh-jauh, kemudian videonya nggak nampil, akan bagaimana cerita? Waduh, saya kayak gambar nih. Jadi, nah kalau misalnya ini kan kita bisa ketemu langsung nih seperti satu kelas, kemudian kita paling mahal itu diskusinya itu Bu ya. Bagi saya waktu yang sangat mahal diskusi ini. Jadi saya juga tahu nih misalnya masalah-masalah yang dihadapi saat mengajar, nah seperti apa. Jadi saya berharap seperti itu. Kemudian mohon maaf mau tanya lagi nih. Silakan Bu Emma. Kendala yang sering muncul itu apa Pak? Kendala yang sering muncul. Kendala yang sering muncul mungkin dari perangkatnya Pak Bu ya. Mungkin dari perangkatnya. Jadi kalau perangkatnya memang tidak kurang mendukung untuk video editing, biasanya paling itu saat render atau misal saat membuat editing video biasanya istilahnya lemot Bu. Nah itu yang bikin pekerjaan kita, waduh sudah kita bikin rekamnya oke, bagus-bagus, saat editing lama. Nah itu biasanya seperti itu, hanya seperti itu aja Ibu kendalanya. Kalau proses kendala itu kita mulai dari awal lagi ya Pak? Iya memang kalau sudah seperti itu, ya render awal lagi gitu. Iya. Paling enggak berarti ditingkatkan lagi untuk spesifikasi hardware-nya, berarti nanti lebih nyaman nantinya Bu, kira-kira gitu. Kalau terkait teknis mengajarnya atau memberikan material, Bapak Ibu sekalian ya sesuai dengan bidang masing-masing lah. Tapi terkait teknis pembuatan editing videonya, biasanya paling terkendala itu justru di hardware-nya Bapak Ibu. Hardware-nya, kalau misalnya hardware-nya tidak mendukung, kita sudah buat materi capek-capek misalnya sudah bagus-bagus saat render, wah nge-lag nih monitor PC-nya atau misal laptopnya seperti itu. Nah biasanya kendala seperti itu, hanya seperti itu sih Bu. Terima kasih banyak Pak. Ya sama-sama Bu. Jadi kalau misal nanti ini bisa diterapkan karena mudah-mudahan pandemi ini sudah cepat selesai Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita bisa tetap ketemu langsung. Tapi untuk kampus sendiri biasanya kalau misalnya universitas biasanya mungkin bisa dilanjutkan ya secara blended ya. Jadi ada yang ketemu, ada yang online karena memang sudah menjadi tren ya, tren lantaran corona ini mungkin ya kita dipaksa untuk pembelajaran daring ya. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana ya mungkin bagi saya sendiri bagaimana cara saya saat kondisi seperti ini menyampaikan materi itu bisa terserap oleh mahasiswa. Misalnya dari guru-guru, teman-teman guru, bagaimana menyampaikan materi itu bisa terserap oleh siswanya. Jadi kan memang kan kita tidak bisa memantau secara langsung ya di rumah seperti apa mereka, gitu ya. Makanya waktu salah satu pengajaran saya ya kalau misal seperti ini menggunakan Zoom atau Google Meet, itu saya mewajibkan mahasiswa untuk menghidupkan videonya. Minimal saya butuh hanya perlu 1 jam. Ya 1 jam ya, itu pertimbangannya banyak. Mungkin dari sisi mahasiswa juga mungkin kuota atau yang lain. Jadi seperti itu 1 jam saya ingin oke lah dimunculkan semuanya, kita diskusi, paling banyak diskusi materi. Nah itu lebih nyaman karena kalau misalnya memang harus 2 jam gitu kan, sinyal juga kadang-kadang terganggu ya, kemudian kuota juga cepat habis misalnya, kira-kira gitu. Makanya kalau teknis saya sendiri bagaimana saya menyampaikan materi itu diserap oleh mahasiswa, kemudian kita juga banyak diskusi ya. Jadi lebih seperti itu Bapak Ibu. Karena saya pernah melihat
melihat ada mahasiswa belajar, kemudian kok dimatiin videonya, kemudian mereka malah bercanda sendiri. Bercanda, lah ini kamu kan lagi belajar nih. Nah, dosennya lagi jelasin hampir berapa jam, dia bercanda. Wah, enggak Pak gini ya, seperti itu. Jadi, oh ternyata kenapa kok saya terapkan seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan kita kombinasikan, misal kita sudah membuat video materinya, jadi saya kebanyakan malah saat meeting seperti ini diskusi Pak Bu. Karena apa, videonya sudah saya buatkan, video pembelajarannya, materinya sudah saya sampaikan lewat yang ini, seperti pakai Camtasia ini, saya jelaskan, kemudian materi sudah saya upload juga di YouTube. Nah, kemudian saat materi materi perkuliahan, itu saya banyakkan diskusi. Jadi masalah-masalah dari mahasiswa, bahkan keluhan saat belajar mengajar, seperti itu. Jadi banyak seperti itu. Karena apa? Karena materinya sudah saya upload. Baik materi bentuk soft copy-nya dalam bentuk PDF, maupun dalam bentuk sudah dalam pengajaran, video pengajaran seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan nanti kita punya, ya masing-masing Bapak Ibu juga punya trik masing-masing bagaimana apa yang nanti kita sampaikan, kita sama-sama pengajar Pak Bu ya, pendidik ya, pengajar dan pendidik, ya bagaimana apa yang kita sampaikan itu bisa mudah terserap oleh siswa atau mahasiswa. Kira-kira gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau diskusi, silakan, nanti biar tidak hanya saya yang menyampaikan ya, karena ini bukan saya menyampaikan mengajarkan apapun, enggak, karena tujuannya sharing aja. Jadi program PKN ini itu ya memang satu kewajiban seorang dosen. Ya, kemudian karena memang kita memang wajib menyampaikan seperti itu ke masyarakat. Kebetulan di sini kita sama teman-teman guru-guru di SMK Joshua gitu Bu ya. Oke, silakan dari rekan-rekan dosen kalau misalnya ada yang sharing lagi. Assalamualaikum Bapak. Saya Pak Abdul Qadir, kepala sekolah SMK. Ya, silakan Bapak. Saya dari tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak. Sebelumnya saya mohon maaf karena di tampilan itu memang Bapak dan Ibu guru saya. Nah, kebetulan yang menguasai IT itu yaitu belum bisa maksimal ikut karena yang satu itu wakil kurikulum itu lagi ada musibah, ada saudaranya meninggal kalau nggak salah. Yang satu lagi itu lagi dalam perjalanan. Nah, oleh sebab itu diskusi pada kesempatan ini ya saya dari awal saya mengikuti ya. Nah, syukur ada Ibu Faima. Ibu Faima itu yang selalu menanyakan. Nah, kebetulan di forum ini Bu Faima ini adalah istri dari Pak Safri, Pak. Nah, mungkin nyambung. Nah, oleh sebab itu materi yang kami peroleh nanti mungkin lebih banyaknya nanti kita dapatkan dari Pak Safri. Ya, Pak Safri yang mungkin berlangsung di kampus Surya Dharma. Nah, untuk kesempatan ini saya perhatikan tidak ada yang aktif itu. Bapak dari Ibu guru. Nah, kebetulan satu juga mungkin hari Sabtu ini adalah banyak kegiatan-kegiatan. Saya mohon maaf selaku kepala sekolah dan sampaikan kepada Bapak pimpinan. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih Bapak sudah mengajak kami. Namun dalam perjalanannya seperti ini ya Pak ya. Nah, tenang aja. Bapak sampaikan aja. Kami dengar. Kami udah ngisi absen sebagai bahwa kami itu ikut mensukseskan acara atau video pembelajaran pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mohon maaf sebagai kepala sekolah tidak bisa maksimal mengikutkan guru-gurunya karena kondisi ya Pak ya. Nah, silakan didiskusikan aja, barangkali di Bapak dan Ibu dosen juga lebih menguasai. Kalau saya hanya mendengarkan Pak. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Bapak dan semua yang ahli di bidangnya itu, ya itu aja. Lanjutkan aja Pak, sampai jam berapa dipersilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Qadir, kepala sekolah ya. Jadi ini juga kami juga sangat senang sekali Pak, sangat sekali. Jadi sudah disambut ya untuk kita sama-sama sharing di sini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mudah-mudahan nanti ini merupakan forum-forum awal silaturahmi kita ya untuk menjelang terus terjalin terus Bapak Ibu. Jadi tidak hanya di hari ini tadi sampaikan Bu Penny juga kalau misal memang nanti ada permasalahan dalam pengajaran daring khususnya nih Bapak Ibu ya,
Jadi bisa nanti Pak Sabtu depan nih misalnya Pak kita seperti apa. Jadi requestnya kalau bisa memang sudah requestnya apa nih. Ini permasalahannya. Jadi dari kami nih rekan-rekan dosen juga nanti akan menyiapkan misalnya kira-kira biar langsung tertuju Pak masalahnya apa. Jadi ya mudah-mudahan dalam sistem pembelajaran daring ini kita baik si guru atau misalnya dosen dengan siswa yaitu berjalan dengan lancar seperti mudah-mudahan seperti kita ketemu langsung lah, walaupun memang secara psikologis memang lebih enak memang ketemu langsung Bapak Ibu sekalian ya. Jadi lihat mahasiswanya, gerak tubuh segala macam, kita lihat oh ini yang memperhatikan, ini yang tidak, kita kan juga tahu. Nah bagaimana ini PR kita juga sama, PR saya sendiri juga sama, bagaimana menyampaikan materi ini satu agar mahasiswa itu atau siswa itu memahami apa yang kita sampaikan gitu kan, kemudian senang. Nah salah satu kendalanya pasti klasiknya memang sinyalnya tidak ada atau misalnya kurang bagus, kemudian juga kuotanya. Nah itu biasa tuh Bapak Abdul Qadir yang sama. Jadi mahasiswa juga sama seperti itu Bapak Ibu. Makanya di sini kenapa kok lebih banyak ke diskusi ini, biar nanti satu pertanyaan langsung kita coba solusinya seperti apa. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Abdul Qadir. Mudah-mudahan manfaat semuanya.